Salam Jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini Rabu Pekan Biasa kelima tahun A garis miring genap. Dalam Injil Markus 7 ayat 14 sampai dengan 23, Yesus menjelaskan pandangannya tentang kenajisan. Bagi orang Farisi dan para ahli Taurat, najis berarti secara ritual kotor. Jika mereka berada di tempat-tempat umum, tidak bisa dijamin bahwa mereka terbebas dari sesuatu yang menajiskan. Misalnya makanan, binatang, sentuhan dengan wanita haid, bahkan orang non-Yahudi. Tangan yang najis akan menajiskan makanan yang dipegang. Jika dimakan, tubuh akan terimbas najis pula. Semua akan menjadi deretan kenajisan. Maka ritus mencuci tangan sebelum makan menjadi kewajiban karena membebaskan orang dari kenajisan. Pandangan seperti itu membuat mereka kehilangan hikmat dan sikap arif. Lihat Yesaya 29 ayat 14. Sebab orang bisa saja secara lahiriah bersih, tetapi secara batiniah kotor. Namun di mata Yesus semua yang selama ini dipandang najis tersebut hanyalah soal steril atau bersih bagian luar. Yesus mengajarkan bahwa apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya karena tidak masuk ke dalam hati. Ayat 19. Namun apa yang keluar dari hati yang jahat dan kotor, itulah yang menajiskan seseorang. Ayat 15, ayat 20 sampai dengan 23. Bagi Yesus semua makanan halal, karena hanya terkait urusan perut yang segera dibuang ke dalam jamban. Ayat 19. Najis adalah urusan yang keluar dari dalam hati yang jahat dan kotor. Di sini Yesus memberi isi baru tentang kenajisan berdasarkan kutipan nas Nabi Yesaya tadi, Yesaya 29 ayat 13. Bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh dariku, dan ibadahnya kepadaku hanya perintah manusia yang dihafalkan. Hal memuliakan Allah dengan hati sama sekali tidak terkait dengan soal mencuci tangan sebelum makan. Najis berarti membiarkan hati dikuasai oleh segala pikiran jahat yang melahirkan tindakan jahat. Ayat 20 sampai dengan 22. Yang biasanya disebut 12 dosa pokok. Kejahatan seperti itulah yang menajiskan. Sikap memberi cap kepada orang lain najis itu sendiri juga menajiskan seseorang. Dalam banyak kisah di dalam Injil, Yesus tidak pernah ragu-ragu untuk bersahabat dengan semua orang yang dicap najis oleh orang Farisi dan para ahli Taurat. Pesan Injil hari ini, beragama yang baik tidak ribet dengan urusan lahiriah belaka, melainkan justru menjaga hati agar jangan sampai menyimpan segala yang jahat dan kotor di dalamnya. Hanya Anda sendiri yang tahu persis kualitas bersih hati Anda. Berkat Tuhan dan salam jeda 3 menit.